Saya sebagai Rektor Universitas Pendidikan Ganesha ini pertama-tama memberikan apresiasi lah periode pandemi COVID ini LPDKM yang melakukan suatu kegiatan KKN disebut dengan KMBD, yaitu kuliah mandiri berbasis daring. Ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena kita memang harus mengikuti apa yang disebut dengan protokol COVID-19. Kita harus membatasi sentuhan PCR, ada kedekatan PCR disebut dengan physical distancing. Nah, oleh karena itulah LPDKM ini melaksanakan kuliah mandiri berbasis daring. Saya tidak berharap Anda harus membuat sesuatu yang maunya wah, tetapi Anda sakit. Saya tidak mau. Harus kita dalam kondisi sehat walafiat dalam pelaksanaan KMBD. Karena apa? Karena pekerjaan kita, tugas Anda tidak hanya KKN, tapi masih banyak yang lain. Yang penting prinsipnya adalah lakukan KMBD ini dengan baik dan menghasilkan suatu keluaran proyek yang mampu memberikan penanganan terhadap masyarakat dalam pandemi COVID-19. Yang terakhir juga saya berharap kepada seluruh warga Indonesia ya, dalam kondisi pandemi COVID ini ya, harus semuanya bisa merencanakan suatu kegiatan yang online. Memang yang saya dengar sih semua, tidak ada yang melakukan kumpul bareng dalam artian semua fisik. Karena apa? Saya akan memberikan sanksi bagi warga Indonesia sepanjang masih pandemi COVID harus menggunakan masker, harus membawa, menggunakan hand sanitizer, harus rajin cuci tangan, berolahraga, dan juga makan makanan yang sehat. Itu yang memang saya sampaikan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam harmoni. Sebelumnya mohon izin Bapak Rektor, Ibu Ketua LP3M Undiksa, Bapak Ibu dosen pembimbing, dan seluruh peserta KMBD Undiksa tahun 2020. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan mekanisme pelaksanaan KKN Mandiri berbasis daring atau yang disingkat KMBD Undiksa tahun 2020. Adapun hal-hal yang akan saya sampaikan dalam kesempatan ini diantaranya adalah terkait dengan latar belakang dilaksanakannya KMBD, konsep KMBD itu sendiri, tujuan KMBD, lokasi dan siapa saja masyarakat sasarannya, dan jadwal kegiatan. Yang pertama, terkait dengan latar belakang mengapa KMBD ini dilaksanakan. Seperti kita ketahui bersama, bahwa saat ini terjadi bencana yang sebelumnya tidak terprediksi oleh siapapun, yakni pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia termasuk Bali dan Indonesia. Dengan adanya bencana ini, membuat tatanan hidup masyarakat menjadi berubah. Bersamaan dengan terjadinya pandemi ini, kita bersama juga telah ada pada era revolusi industri 4.0 yang mana teknologi telah berkembang demikian masifnya. Perkembangan teknologi yang demikian masif harus mampu kita optimalkan bersama di masa pandemi ini agar di satu sisi penularan wabah COVID-19 dapat kita cegah dan di sisi lain aktivitas pembelajaran tetap dapat dilakukan. Pembelajaran itu termasuk KKN di dalamnya. Untuk saat ini, kegiatan KKN secara konvensional tidak memungkinkan untuk dilakukan. Karena jelas hal tersebut akan melanggar himbauan pemerintah mengenai pencegahan meluasnya pandemi COVID-19 dan instruksi Rektor Undiksa tentang sistem pembelajaran di tengah pandemi. Sekalipun pandemi ini berakhir dalam waktu yang dekat, kita berdoa bersama semoga bencana ini segera berakhir. KKN secara konvensional tetap tidak memungkinkan untuk dilakukan. Perasaan cemas, traumatis, dan ketakutan sepertinya masih melekat di masyarakat dan kita bersama sebagai pelaksana. Untuk itulah, KKN tahun ini polanya dirubah dan yang paling realistis untuk dilakukan adalah KKN Mandiri berbasis daring atau KMBD. Nah, seperti apa itu KMBD? KMBD ada dua konsep di dalamnya,
yakni KKN secara mandiri dan pelaksanaannya secara penuh dilakukan dengan modus daring atau virtual atau online. Mandiri artinya dalam pelaksanaan kegiatan KKN dilakukan secara mandiri atau individu, yang tentunya disesuaikan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai untuk belajar memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Karena ini dilakukan secara mandiri, maka daya nalar, kreativitas, dan penguasaan teknologi secara individu adalah modal utamanya. Hal ini tentu bertolak belakang dengan KKN konvensional sebelumnya yang biasanya dilakukan secara bersama-sama dalam satu kelompok. Pada sisi yang lain, daring mengandung makna bahwa dalam proses KKN, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap evaluasi, sepenuhnya dilakukan melalui modus daring. Yang pertama, observasi. Ini dilakukan secara daring dengan memanfaatkan berbagai informasi di internet seperti website, media sosial, atau komunikasi by phone dengan tokoh masyarakat dan sumber lainnya untuk mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat akibat COVID-19 ini. Setelah mengetahui masalah secara umum, perlu menetapkan masyarakat sasaran yang juga ditetapkan secara online dengan memanfaatkan media sosial atau media online yang dimiliki. Dari masyarakat sasaran inilah bisa diketahui permasalahan yang lebih mendetail untuk dipecahkan melalui program KMBD. Kedua, bimbingan. Ini juga dilakukan secara daring dengan menggunakan media online yang memungkinkan dan disepakati oleh dosen pembimbing dan mahasiswa bimbingannya. Ketiga, pelaksanaan kegiatan yang sepenuhnya dilakukan secara daring dengan menggunakan media online yang memungkinkan dan disepakati dengan masyarakat sasaran. Oleh karena pelaksanaannya secara daring, peserta KMBD terlebih dahulu harus menyiapkan bahan-bahan, materi-materi, tutorial, dan sebagainya untuk nantinya diaplikasikan pada masyarakat sasaran. Setiap tahapan kerja yang telah dilakukan selalu dilaporkan dalam bentuk updating blog di SIM KKN. Monitoring juga dilakukan secara online oleh pimpinan lembaga dan panitia untuk mengetahui progres pelaksanaan kegiatan mahasiswa. Monitoring ini dilakukan secara sampling. Dan terakhir, ujian dilakukan secara daring yang prosesnya sama seperti proses bimbingan. Media online apa yang akan digunakan dipersilahkan hasil kesepakatan dosen pembimbing dengan peserta. Jadi secara keseluruhan, KMBD dalam prosesnya dilakukan dengan modus daring dari awal sampai akhir kegiatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa KMBD adalah pola KKN yang adaptif terhadap situasi dan keadaan terkini tanpa mengurangi esensi makna dan tujuan KKN secara umum. Dengan terlaksananya KMBD, maka kita, Sivitas Undiksa, telah turut memberikan sumbangsih bagi masyarakat di tengah pandemi. Kita berselancar secara virtual untuk belajar memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Lalu, apa tujuan KMBD? Secara umum, tujuannya adalah sama seperti tujuan KKN yang konvensional. Bedanya, hanya proses pelaksanaannya yang dilakukan secara individu dan berbasis daring. Nah, tujuan akhir yang ingin dicapai dari KMBD adalah memberi pengalaman belajar kepada mahasiswa melalui keterlibatannya dalam menemukan, mengenali, menganalisis potensi dan masalah serta mampu memecahkan permasalahan masyarakat melalui penerapan IPTEX. Masalah yang dihadapi masyarakat khusus dalam KMBD ini adalah terkait dengan pandemi COVID-19. Nah, silakan mahasiswa nanti menyusun sebuah proyek yang mengarah pada pemecahan masalah-masalah di masyarakat akibat pandemi ini. Dengan mampunya mahasiswa memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, maka tujuan akhir KMBD dengan sendirinya tercapai. Lalu, bagaimana proses KMBD? Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, proses KMBD sepenuhnya menggunakan modus daring. Maka dari itu, dari tahap perencanaan hingga evaluasi selalu dilakukan secara virtual. Yang pertama, pembekalan. Seperti yang kita lakukan saat ini, Bapak, Ibu, dan adik-adik peserta KMBD secara bersama-sama mencermati materi ini melalui tayangan video presentasi.
Jadi tidak kita lakukan seperti pembekalan-pembekalan sebelum adanya pandemi dengan bertatap muka secara langsung. Tujuan pembekalan ini tiada lain agar kita bersama-sama memahami secara utuh konsep dan teknis pelaksanaan KMBD, teknis bimbingan dan ujian bagi dosen pembimbing, dan materi atau topik-topik secara mendetail yang diangkat dalam pelaksanaan KMBD yang wajib dipahami oleh seluruh peserta. Yang kedua, observasi. Setelah pembekalan selesai dilakukan, peserta wajib melakukan observasi. Materi atau topik-topik yang disajikan oleh pemateri lain yang diangkat dalam KMBD ini di dalam pembekalan adalah modal dasar untuk melakukan observasi. Berbekal penguasaan materi inilah, peserta mengobservasi secara virtual objek dan subjek sasaran untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi. Tentu hasil observasi nanti akan menjadi beragam, tetapi kembali disesuaikan dengan materi yang paling dikuasai dan relevan dalam segala hal untuk dilakukan. Observasi secara virtual dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media online, media massa, televisi, media sosial, komunikasi dengan tokoh masyarakat atau bentuk lainnya yang paling memungkinkan untuk dilakukan. Nah, bagaimana teknik observasi akan dipaparkan pada slide berikutnya. Yang ketiga, penyusunan proposal tentang proyek yang akan dilakukan. Dosen pembimbing di sini memegang peranan kunci untuk membimbing dan mengarahkan peserta. Proposal proyek disusun berdasarkan hasil observasi yang diperoleh yang tentunya relevan dengan salah satu topik atau materi yang ditawarkan. Apa saja yang ditulis dalam proposal proyek secara gamblang dijelaskan dalam buku panduan KMBD yang telah diunggah ke sistem KKN. Tepatnya dapat diperhatikan pada halaman 20 di lampiran 3. Secara umum, proposal proyek yang disusun harus memuat pendahuluan yang berisi analisis situasi dan permasalahan masyarakat sasaran, solusi yang ditawarkan untuk memecahkan permasalahan tersebut, target yang dihasilkan, metode pelaksanaan, jadwal kegiatan, dan referensi yang digunakan. Apabila proposal proyek telah terselesaikan, maka selanjutnya diunggah ke sistem KKN yang akan menjadi salah satu komponen penilaian KMBD. Selanjutnya yang keempat adalah pelaksanaan KMBD yang menjadi kegiatan inti dari keseluruhan proses yang ada. Apa yang dilakukan dalam pelaksanaan ini harus mengacu dengan proposal proyek yang telah disusun. Bagaimana tahapan kerja yang telah dirancang diimplementasikan dalam tahap ini. Dosen pembimbing dalam tahap ini berperan untuk mengarahkan dan membimbing kegiatan peserta agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Setiap selesai melaksanakan kegiatan dalam tahapan kerja, peserta selalu melaporkannya dalam sistem KKN di dalam bentuk updating blog. Seperti apa teknis pelaksanaan KMBD di lapangan akan dipaparkan pada slide berikutnya. Yang kelima, finalisasi blog. Blog adalah target luaran yang diwajibkan untuk dibuat oleh masing-masing peserta. Ini juga menjadi salah satu komponen dalam penilaian KMBD. Untuk itu, ketika telah selesainya kegiatan KMBD, peserta harus memastikan bahwa blog yang dibuat sudah bersifat final. Artinya, bahwa semua tahapan kerja telah dideskripsikan dengan baik, runut, dan tidak lupa menyertakan foto dan atau videonya. Yang keenam, ujian. Ujian dilakukan oleh masing-masing dosen pembimbing dengan bahan dari blog yang telah dibuat peserta. Sistem ujian diserahkan sepenuhnya kepada dosen pembimbing yang dalam hal ini bertindak sebagai dosen penguji dan juga peserta. Menggunakan media apa dan seterusnya. Itu adalah kesepakatan antara dosen dengan peserta. Tetapi paling tidak dalam ujian yang dinilai adalah kemampuan peserta dalam berpresentasi dan menjawab pertanyaan yang diberikan. Objektivitas dosen pembimbing yang sekaligus sebagai dosen penguji sangat diharapkan dalam tahap ini. Dengan terselesaikannya ujian, tugas selanjutnya adalah input nilai di sistem KKN oleh dosen pembimbing dan peserta tinggal menunggu hasilnya yang dipublish pada akhir semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Nah, seperti itulah proses KMBD dari tahap awal sampai akhir yang semua prosesnya selalu menggunakan modus daring.
Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, pembekalan adalah tahap awal dari proses KMBD. Pembekalan terbagi menjadi dua, yaitu pembekalan untuk dosen pembimbing dan pembekalan untuk peserta. Pembekalan untuk dosen pembimbing memaparkan tentang konsep KMBD, teknis bimbingan dan ujian, dan paparan umum terkait materi atau topik yang diangkat dalam KMBD. Sementara pembekalan untuk peserta memaparkan tentang konsep KMBD, teknis pelaksanaan, dan materi-materi secara mendetail yang digunakan sebagai dasar penyusunan proposal project. Nah, berikutnya adalah teknis dalam observasi hingga penyusunan proposal project. Jadi langkah pertama yang bisa dilakukan peserta dalam tahap observasi adalah menelusuri website, informasi media sosial, media massa, televisi, penelusuran informasi dari perangkat desa atau tokoh masyarakat, dan lain sebagainya untuk menggali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di suatu wilayah. Setelah itu dilanjutkan dengan menetapkan masyarakat yang ada di wilayah tersebut untuk dijadikan khalayak sasaran yang dilakukan secara daring dengan memanfaatkan berbagai media sosial yang dimiliki. Setelah ditetapkannya masyarakat sasaran, perlu digali informasi yang lebih detail dari mereka terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Informasi detail inilah selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan proposal tentang proyek yang akan dilaksanakan di bawah arahan dosen pembimbing. Secara konkretnya, teknis observasi KMBD diilustrasikan dengan sebuah contoh sebagai berikut. Misalnya, observasi dilakukan seorang peserta dengan memanfaatkan media sosial Facebook. Diperoleh informasi bahwa di daerah Kuta Bali terjadi PHK massal pekerja pariwisata akibat pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Penelusuran terus dilakukan dengan menggunakan media yang sama hingga ditemukan salah satu pekerja pariwisata yang di PHK tersebut. Dari seorang itu diperoleh informasi teman-teman yang lain yang mengalami nasib serupa dan saat ini memilih pulang kampung. Mereka yang mengalami masalah yang sama inilah, dalam hal ini masalah ekonomi, kemudian ditetapkan sebagai masyarakat sasaran. Dalam hal ini, sekalipun masyarakat sasarannya tidak berada di wilayah yang sama satu dengan yang lainnya. Informasi terus digali dari masyarakat tersebut, dan dari informasi ini kemudian dikembangkan oleh peserta untuk menyusun sebuah proposal project yang berjudul Pelatihan Bisnis Online X bagi Masyarakat Terdampak COVID-19. Kasus pekerja pariwisata yang di PHK di daerah Kuta Bali. Proposal yang disusun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yakni berisi analisis situasi dan permasalahan masyarakat, dijabarkan secara detail sebagai bagian pendahuluan. Kemudian, solusi yang peserta tawarkan dan target luarannya. Metode pelaksanaan kegiatan, seperti apa yang memuat mengenai tahapan-tahapan kerja, pendekatan yang digunakan, dan partisipasi masyarakat seperti apa. Juga di dalam proposal menyajikan jadwal kegiatan dan referensi. Nah, terkait dengan apa yang harus termuat di dalam proposal secara lebih detailnya sudah terdapat dalam buku panduan KMBD. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan KMBD yang merupakan kegiatan inti dari keseluruhan proses KMBD. Dalam slide terlihat ada 7 tahapan yang akan dilakukan peserta dalam pelaksanaan KMBD. Tahapan-tahapan ini tidak bersifat baku, artinya dalam pelaksanaannya nanti bisa dikembangkan dan dimodifikasi kembali oleh masing-masing peserta, tergantung pada tahapan kerja yang dirancang dalam proposal. Tetapi paling tidak, tahap pertama dan terakhir akan serupa, yakni di awal peserta harus memastikan dengan masyarakat sasarannya untuk menggunakan media apa dalam pelaksanaan KMBD. Apabila materi dan konten-konten terkait sudah disiapkan sebelumnya, maka peserta dapat langsung men-share hal tersebut ke masyarakat sasarannya. Namun apabila belum, peserta wajib menyusun materi-materi
konten-konten tertentu yang terkait dengan proyek yang akan dilaksanakan. Dosen pembimbing berperan dalam kegiatan ini untuk mengarahkan dan membimbing mahasiswanya untuk menyusun materi dan sejenisnya yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sasaran. Apabila ini sudah terselesaikan, maka selanjutnya peserta men-share bahan-bahan tersebut untuk dipelajari oleh masyarakat sasaran. Peserta selanjutnya melakukan pelatihan, pendampingan atau sebutan lain yang sesuai dengan proyek yang disusun. Dalam tahap ini, banyak sedikitnya pekerjaan mahasiswa tergantung dari apa yang dirancang. Namun untuk efektifnya, pendampingan kepada masyarakat sasaran diharapkan untuk dilakukan lebih dari satu kali. Sambil melaksanakan pendampingan dan sejenisnya, peserta diharapkan menyusun alat evaluasi pelaksanaan proyek. Hal ini dimaksudkan agar peserta tidak kelabakan di akhir kegiatan. Ketika kegiatan sudah mau berakhir, baru menyusun alat-alat evaluasi, tentu menjadi terburu-buru dan hasilnya tidak maksimal. Nah, alat evaluasi yang disusun bisa semacam angket, kuesioner atau panduan wawancara online dan sejenisnya yang isinya untuk mengetahui keefektifan proyek yang dijalankan bagi masyarakat sasaran. Tahap terakhir dari pelaksanaan ini adalah menganalisis hasil pelaksanaan proyek untuk mengetahui bagaimana efektivitasnya dan keberlanjutan dari proyek ini. Peserta setiap selesai melakukan tahapan kerja, melaporkannya dalam bentuk updating blog di sistem KKN. Apapun yang dilakukan selama terkait dengan proyek yang dijalankan selalu diceritakan, dideskripsikan dengan baik dan runut di dalam blog masing-masing. Tidak lupa, peserta juga diharapkan melampirkan foto dan atau video dalam blognya tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena blog yang telah bersifat final adalah komponen luaran proyek yang sangat menentukan nilai akhir KKN. Tahap selanjutnya setelah pelaksanaan kegiatan KMBD berakhir adalah ujian. Ujian dilakukan oleh dosen penguji yang merupakan dosen pembimbing masing-masing. Bahan ujian yang akan diujikan adalah finalisasi blog yang telah dibuat peserta. Dalam ujian, peserta dipersilahkan untuk mempresentasikan apa yang sudah dilakukan selama pelaksanaan KMBD. Tentu dalam presentasi ini, dosen penguji akan meng-cross-check dengan blog yang telah dibuat. Setelah presentasi selesai, dilanjutkan dengan tanya jawab untuk mengukur tingkat penguasaan materi dari peserta. Media yang digunakan di dalam ujian dipersilakan untuk disepakati antara dosen dengan peserta. Selanjutnya, lokasi dan masyarakat sasaran KMBD. Pertama, lokasi. Jadi secara kewilayahan ini tidak dibatasi. Peserta dapat melakukan KMBD dari desa asal atau tempat tinggal saat ini. KMBD dilakukan dari desa asal atau tempat tinggal saat ini, berarti apa harus masyarakat sasarannya berlokasi sama dengan peserta? Tidak. Masyarakat sasaran ditetapkan peserta secara daring, memenuhi karakteristik yang ditetapkan. Misalnya karakteristik masyarakat sasaran adalah mereka yang sama-sama memiliki masalah ekonomi atau mereka yang sama-sama memiliki masalah psikologis dan seterusnya. Jadi peserta tidak harus berlokasi sama dengan masyarakat sasaran. Peserta saat KMBD misalnya tinggal di Singaraja. Masyarakat sasarannya bisa berada di Denpasar, di Tabanan, di Surabaya, dan seterusnya. Jadi tekanan subjek dalam KMBD ini adalah bukan berbasis lokasi, tetapi berbasis karakteristik yang sejenis. Jumlah masyarakat sasaran yang dilibatkan dalam KMBD adalah antara 5 sampai 10 orang. Kapan KMBD ini dilakukan? Seperti terlihat dalam tabel pada slide bahwa proses KMBD dimulai saat presentasi ini dilakukan dan berakhir nanti di awal Agustus tahun 2020, tepatnya tanggal 4 sampai 5 Agustus dengan dilaksanakannya
ujian KMBD. Pelaksanaan KMBD oleh peserta adalah selama 5 minggu, dimulai dari 6 Juli sampai 5 Agustus. Jadwal-jadwal yang lain silahkan dicermati dalam tabel. Jika ada perubahan terkait dengan jadwal tersebut akan diinformasikan melalui SIM KKN. Baik, jadi itu yang bisa disampaikan dalam sosialisasi konsep KMBD ini. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dalam penyampaian materi ini, dipersilahkan untuk memposting komentar dalam fanspage Facebook KMBD Undiksa. Besar harapan kami KMBD yang merupakan pola KKN terbaru Undiksa ini dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal oleh kita bersama. Dengan KMBD, kita tunjukkan kepada masyarakat luas bahwa Undiksa tetap eksis, peduli, dan berkontribusi positif dalam memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Untuk materi berikutnya terkait dengan materi atau topik yang diangkat dalam KMBD dan teknis bimbingan termasuk ujian disajikan pada segmen selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan yang saya ucapkan dalam sosialisasi ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Matur suksema.